Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mystery Friends, welcome back to my channel bareng aku Elsha Septa. Wah, udah sebulan aja aku nggak upload video. Wah, moga aja kalian tetap setia ya di channel aku ini. Nah, kali ini aku tiba-tiba aja melakukan penelusuran dadakan ke Goa Jepang di dalam Taman Hutan Raya Juanda di Bukit Dago Pakar, Bandung, yang sangat kental dengan sejarah dengan banyaknya cerita-cerita mistis di dalamnya. Sayangnya nih, gue nggak prepare apapun karena awalnya emang nggak ada niatan ngunjungin Goa Jepang ini. Jadi gue minta maaf ya sebelumnya kalau hasil videonya selama berada di dalam Goa Jepangnya ini nggak maksimal karena gelap, hampir nggak kelihatan apa-apa. Bener-bener cuma ngandelin 2 senter dan flash dari HP. Apalagi di Goa Jepang ini jauh lebih gelap dari Goa Belanda. Jadi mohon dimaklum ya. Ini perjalanan gue menuju Taman Hutan Juanda yang di dalamnya terdapat Goa Jepang dan Goa Belanda. Mulai 12 Juni 2020, Tahura Juanda akhirnya boleh beroperasi kembali, tapi tetap harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Goa Jepang ini dibuat Jepang sepanjang tahun 1942 sampai 1945. Penjajah Jepang membuat goa untuk markas militer, gudang senjata, logistik, hingga pusat radio dan komunikasi. Dan terdapat juga ruang-ruang tempat tahanan. Goa awalnya dibangun tahun 1812 oleh Belanda yang lalu pindah tangan ke Jepang. Goa ini pun dipakai oleh penjajah Jepang dalam mengoperasikan sistem kerja paksa atau Romusa. Gak heran sih kalau banyak kejadian-kejadian mistis karena dari sejarahnya aja ada ratusan warga sipil yang tewas dalam pembuatan goa ini. Hingga akhirnya pada 1965 ada seorang warga sipil yang menemukan goa ini dan pemerintah mulai melakukan sedikit pemugaran. Pada tanggal 23 Agustus 1965, Gubernur Jawa Barat saat itu, Brigjen Purnawirawan Mashudi, meresmikan Goa Jepang sebagai bagian dari Taman Wisata dan berubah jadi Taman Hutan Insinyur Juanda sejak 14 Januari 1985. Total ada 4 pintu, namun hanya ada 1 pintu yang digunakan sebagai pintu masuk. Goa Jepang ini juga memiliki sekitar 15 lorong dan 18 bunker. Goa ini punya tembusan sampai ke bagian belakang Bukit Tahura yang menjadi jalan tembus ke Maribaya. Waktu gue berada di dalam Goa Jepang ini, setiap dindingnya dan lantainya benar-benar masih berupa batu asli yang dulunya digali, masih asli seperti awalnya, yang masih ada tekstur dan gak rata. Walaupun gue datang sore, tapi tetap aja di dalam goa sangat gelap. Hawa dingin yang mencekam masih terasa, apalagi dengan sejumlah lumut yang membekas di goa. Ada banyak cerita dan pengalaman mistis yang dialami pengunjung saat ke Goa Jepang. Ada beberapa supranatural yang menceritakan di Goa Jepang ini. Katanya, banyak hantu tentara-tentara Belanda yang dibantai oleh tentara Jepang. Dan juga sebaliknya, ada juga penampakan hantu-hantu tentara Jepang yang dibantai oleh sekutu. Tapi aura kesedihan dari para masyarakat pribumi yang mengalami penyiksaan dan penderitaan di masa lalu jauh lebih terasa. Selain itu juga nih, ada penampakan beberapa hantu penunggu yang berada di luar goa, seperti beberapa pocong dan juga kuntilanak. Ya nggak bisa dipungkiri sih, tempat ini memang sangat angker dan menyimpan kenangan sejarah yang sangat kelam dan memilukan. Ada banyak cerita menyeramkan seputar goa itu yang beredar luas di masyarakat. Menurut cerita dari masyarakat sekitar, ada beberapa penampakan sosok hantu tentara tanpa kepala. Ada juga nih mitos ketika berkunjung ke Goa Jepang dan Goa Belanda, para pengunjung katanya harus sangat berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai sompral.
jangan sampai menyebut kata lada. Menurut masyarakat setempat, kata tersebut berkaitan dengan nama seorang tokoh masyarakat yang begitu dihormati, yaitu Eyang Lada Wisesa. Jika seseorang nekat mengucapkan kata lada, konon akan mengalami kejadian-kejadian mistis. Mitosnya nih, katanya ada yang dimunculkan sosok-sosok makhluk gaib, ada yang bisa tiba-tiba jatuh, ada juga yang merasakan hawa yang membuat bulu kuduk merinding, sampai yang paling parah bisa kerasukan. Beberapa orang yang pernah beruji nyali di tempat ini sudah banyak yang mencoba menyebut kata terlarang itu, yaitu lada. Percaya atau enggak, menurut para penjaga gua Jepang ini, yang paling banyak terjadi kejadian ketempelan makhluk halus atau kesurupan di tempat ini. Kalau gue sendiri sih, karena mungkin datangnya siang dan masih ada beberapa pengunjung juga, gak ada hal-hal aneh yang terjadi. Walau gue gak bisa bohong, tetap aja ngerasa serem dan merinding juga di dalam. Tapi nih, ada satu lorong, kalau gak salah yang jadi tempat istirahatnya tentara Jepang yang berpangkat tinggi. Di situ gue sempat melihat ada sosok makhluk hitam tinggi besar dan cuma setengah badannya aja, seperti sosok itu lagi ngintip. Selebihnya sih, alhamdulillah gue gak ditampakin apa-apa sampai gue keluar dari gua Jepang itu. Nah, kalian yang udah pernah kesini, pernah gak sih ngalamin hal-hal aneh atau mistis? Komennya di bawah. Dan buat kalian yang belum pernah kesini, cobain deh sensasi mistisnya. Apalagi kalau datang malam-malam kesini. Ya moga aja next time gue bisa penelusuran serius ke gua Jepang lagi, biar kalian bisa dapetin hasil video yang lebih baik dan cerita yang lebih menguji adrenalin. Tapi seenggaknya ya, gue udah bukti nih sama teman-teman yang request gue minta untuk ke tempat-tempat seperti ini. Oke deh, pokoknya support terus channel aku ini dengan klik subscribe-nya, dan jangan lupa juga di klik like-nya, komen, dan bantu share video ini. Maaf ya atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.